Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, pada video kali ini kita ketemu lagi. Kita akan bahas kisi-kisi terbaru SKD CPNS 2021 hari keempat. Kita akan bahas bentuk soal kisi-kisi tersebut dan beberapa soal mirip atau adaptasi soalnya. Baik, yang pertama, mesin fotokopi bekerja 150 lembar selama 25 menit. Lebih kurang soalnya kayak gini ya, saya dapat. Jadi katanya sebuah mesin fotokopi bekerja 150 lembar selama 25 menit. Jadi kalau dia bekerja selama 8 jam, hasilnya berapa lembar? Nah, ini perbandingan juga ya, perbandingan senilai. Berarti kalau 150 lembar itu 25 menit, kalau 8 jam berapa? Nah, karena di sini satuannya jam, kita satuannya jam, jadi 25 menit ini kita jadikan ke jam juga. Kalau menurut saya sih tergantung optionnya nanti. Nah, optionnya saya nggak dapet, cuma soalnya aja. Lebih kurang seperti itu sih. Kalau 25 menit itu berapa jam? Atau 8 jamnya jadikan ke menit, boleh juga gitu. Nah, kalau 8 jam jadikan ke menit itu berapa? Jadi kalau 150 25 menit, 8 jam itu 1 jam kan 60. Berarti kalau 8 kan 48. 480 ya. Berarti kalau ini berapa? Kalau waktunya 480 menit. Ini merupakan perbandingan senilai. Ini merupakan perbandingan senilai, teman-teman bisa langsung bagi ya. Kalau saya ini misalkan dengan X sih ini teratannya, berarti 150 per X sama dengan 25 per 480. Jadi X sama dengan ini silang 150 dikali 480 dibagi 25. 150 dibagi 25 bisa ya. 25 ini dapatnya 6. Berarti lembarnya itu adalah 480 kali 6. 6 kali 8 28. Berarti 2880 lembar. Nah, ini soalnya dan jawabannya. Yaitu ini. Dilihat dari indikatornya, ini merupakan soal permutasi ya. Permutasi duduk melingkar. Duduk melingkar. Di sini konteksnya duduk. Jadi ada 12 orang, 4 orang Indonesia, 4 orang Singapura, dan 4 orang Malaysia. Mereka berunding duduk. Nah, yang ditanyanya lah banyak susunan duduk yang berada di suatu negara harus duduk berdekatan. Ini syaratnya ya. Orang yang berada di suatu negara harus duduk berdekatan. Nah, sekarang kita pisahin dulu setiap negara. Kan ada 4 orang Indonesia, negaranya ada 3 ya. Negara Indonesia, negara Singapura, dan negara Malaysia. Jadi negaranya ada 3. Ya Allah. Jadi negaranya ada 3. Karena negaranya ada 3 itu berarti karena duduk melingkar, berarti kita pakai konsep permutasi siklis. Berarti duduk karena dia dari negaranya tadi dulu, negaranya ada 3, berarti 3 dikurang 1 faktorial. Ya, rumus permutasi siklis ya. N dikurang 1 faktorial. Jadi karena negaranya ada 3, nah 3 dikurang 1 faktorial. Jadi jawabannya adalah 2 faktorial. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, tidak berhenti sampai di sini. Lalu, katanya kan dalam satu negara itu harus berdekatan. Tapi dalam setiap 4 orang ini, kan ada banyak cara bisa duduknya. Jadi 4 orang Indonesia ini ada 4 faktorial juga cara duduknya. Dan di antara orang Singapura ini juga 4 faktorial, dan ini juga 4 faktorial. Nah, begitu. 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti berapa nih? 3 kali 2, 6, berarti 24. Berarti ini juga 24, berarti ini juga 24. Nah, berarti ini 24 pangkat 3, berarti 24 kali 24 berapa? 16, 1, 9, 8, 4, 6, 7, 5, 7, 6. Berarti ini udah 24 kali 2, 48. Berarti ini kali 48. 8 kali 6, 8. 8 kali 7, 5, 6. 6,
4, 2, 0, 3, 2, 3. Jadi sekitar 8, 4, 0, 7, 27.048. Nah ini ya jawabannya. Jadi tinggal mencari. Jadi ini langsung indikatornya 2 saya rasa. Jadi yang pertama tentang permutasi siklis tempat duduk, dan yang kedua adalah indikator kecepatan berhitung. Jadi kita harus memang cepat dalam berhitung, dalam mengali soal. Nah itu soal yang pertama. Kita lanjut. Nah, cara menyusun 3 buku matematika dan 2 buku IPA dan 4 buku bahasa Indonesia dalam sebuah rak yang berbentuk lingkaran. Nah, itu sama ya. Jadi di sini ada 3 buku, ada buku sama kayak tadi pembahasannya. Matematika, IPA dan bahasa Indonesia itu 3 kurang 1 faktorialnya ini berasal dari situ. Karena dia permutasi siklis, karena dia berbentuk lingkaran, makanya 3 jenis buku ini berada menjadi 2 faktor real, 2 kali 1. Ini syaratnya sama ya, dengan syarat soal ini, syaratnya itu dengan syarat buku yang sama harus saling berdekatan, tidak boleh selang-seling gitu. Nah, berarti ini 2 faktorial, lalu ada 3 buku matematika. Jadi untuk buku matematikanya lagi ada 3 faktorial, lalu untuk buku IPA-nya ada 2 faktorial, dan untuk buku bahasa Indonesia-nya ada 4 faktorial. Kita tinggal cari, lalu tinggal kalikan semuanya. Ini 3 kali 2, 2 kali 1, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 6, 2, berarti ini 20, 24. Berarti 24 dikali 6 kali 2, 12, 12 kali 2, 24. 24 kali 24 berapa tadi ya? 576 ya. Nah, ya teman-teman bisa cari lagi, kita dapatlah seperti ini. Jadi seperti ini konsepnya, datang dari mananya gitu ya. Beda nanti kalau bukunya kalau rak bukunya tidak melingkar, itu beda lagi ya cara menyelesaikannya. Ini konsepnya ke permutasi siklis. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya, perbandingan sepertinya. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama, Ali dapat menyelesaikan 60 hari. Si Budi dalam 75 hari, sedangkan Chandra 50 hari. Jadi kita catat dulu ya. Si Ali 60 hari ya, 60 hari. Si Budi 75 hari, sedangkan Chandra sama dengan 50 hari. Nah, katanya mula-mula Budi dan Chandra mengerjakan pekerjaan itu bersama selama 25 hari. Jadi kemudian sisanya diselesaikan Ali sendiri. Berarti logikanya ketika dia mengerjakan bersama-sama, berarti kemampuannya si Ali itu kan berarti 1/60 ya. Kemampuan si Budi 1/75, kemampuannya si Chandra 1/50. Nah, di sini dibilang Budi dan Chandra mengerjakan pekerjaan itu bersama-sama selama 25 hari. Berarti Budi 1/75, Chandra 1/50. Pekerjaan dikali 25 hari. 25 hari. Berarti berapa pekerjaan yang selesai sama dia? Ini bagi 25 2, ini bagi 25 3. Berarti 1/3 tambah 1/2 berapa tuh? 3 kali 2 6, 1 kali 2 2 tambah berarti 5/6 pekerjaan mereka selesaikan selama 25 hari. Berarti sisa pekerjaannya adalah 1/6 ya. Sisa pekerjaan. Jadi sisanya itu diselesaikan sama si Ali. Nah, berapa sih kemampuan si Ali? Kan 1/60 itu kemampuan si Ali bekerja, dikali sisa pekerjaannya kan 1/6 nanti itu, dikali berapa harinya, ini harinya, dikali berapa hari lagi yang bisa oleh nanti, yang kita cari sebenarnya. Berarti pekerjaannya si Ali, lalu berapa hari dia bisa bekerja sama dengan 1/6 pekerjaan. Nah, berarti jumlah hari si Ali sama dengan 1/6. Ini kalau dibagi pindah ke sini jadi balik ya, jadi 60. Jadi dikali 60/1 ya, satunya ini habis. 60 bagi 6 itu 10 hari. Jadi jawabannya adalah 10 hari untuk si Ali mengerjakan sisa pekerjaan. Nah, ini ya perbandingan teman-teman, mudah-mudahan bisa memahaminya. Kayaknya yang kemarin juga ada deh sebelum soal ini penjumlahan tapi bentuknya pecahan. Nah, ini kalau teman-teman ingat pelajaran SD tentang pembulatan ya. Kalau di SD itu pembulatannya kan 0 sampai ada bulat ke atas, pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah. 0 sampai 4 itu
0 sampai 4 itu bulatnya ke bawah. Bulatannya ke bawah, 5 sampai 9 itu bulatannya ke atas. Nah, namun ini kalau kita bulatkan 4 itu ke 0 itu terlalu jauh. Jadi kita bulatkan ke yang paling dekat. Jadi kalau saya caranya 99 itu jadiin 100. Jadi 99 itu 100, 24 itu 25. Terus ditambah 40 per 20 ditambah 60 per 30 ditambah 90 per 45. Oke. Kita adaptasi juga dari angka di atasnya sebenarnya biar gampang dibagi. 100 bagi 25 itu 4, 40 bagi 20 itu 2, terus 60 bagi 30 itu juga 2, 90 bagi 45 2. Kita jumlahin 4 tambah si 6, 10 ya. Jadi caranya jawabannya yang ada 10 di awalnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Ini contoh yang lain. 101 dibagi 24, berarti ini 100, pembulatannya ke bawah jadinya 100 per 25 ya. 25 terus 80 per 20, 45 per 15, 100 berapa tuh? 137, berarti berapa tuh? Kita ambil 137. Nah, ini saya konteksnya saya buat ya, soalnya 137 itu ke 140. Nah, ini 69. Iya 69. Per 69 berarti 70 ya. Nah, itu. Berarti 100 bagi 25 4 tambah 2 tambah 3 tambah si 2. Nah, ini. Berarti berapa tuh? 11 koma gitu. Nah, seperti itu ya. Ada juga nih soal misalkan ini yang lain ya, maksudnya tentang permutasi siklis yang lebih gampang, yang langsung gitu menggunakan rumus n kurang 1 faktorial, udah langsung dicoba. Misalnya Rika akan membuat gelang dengan 8 batu berbeda. Berapa cara yang bisa dibuat untuk membuat kalung itu, susunan dari batu di gelang tersebut, bukan kalungnya, gelang. Berarti ini n-nya 8, berarti P sama dengan n kurang 1 faktorial, berarti 8 kurang 1 faktorial. Jadi tinggal cari 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berapa nih? 30. Saya ngelinya 6 kali 5 30. Ini 24, berarti 7 kali 30 kali 24 ya, berarti 210 kali 24, 4, 8, 2, 4, 4, 0, 5, 504, 5040, nah 5040. Nah, mungkin ini dulu ya kisi-kisi untuk hari keempat SKD CPNS 2021. Kalau ada yang ingin dikomentari, silakan komentar di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.